jumpa pemirsa, kali ini Tia akan menemani Anda pastinya dalam acara kita Bodhicitta. Seperti biasa, Bodhicitta kali ini akan mencari orang-orang yang bekerja keras, penuh kegigihan dan semangat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Siapakah orang itu? Langsung aja kita cari di Pasar Tumpang ini. Ikutin Anda. Langkah-langkah kaki melewati setiap jalan masing-masing memiliki tujuannya sendiri. Untuk mencapai tujuan dengan aman dan nyaman, kaki-kaki tersebut memerlukan perlindungan. Digunakanlah sepatu. Sampai sekarang terdapat berbagai macam model sepatu sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari harga yang murah hingga harga yang paling mahal. Terkadang, walaupun harga sepatu tersebut murah, tetapi jika kita sudah nyaman memakainya, meski rusak, sepatu tersebut tidak lantas kita buang, melainkan sepatu tersebut kita bawa ke orang-orang yang bisa memperbaiki sepatu atau reparasi sepatu. Sehingga kesayangan kita dapat digunakan kembali, dan saat melangkah, kaki-kaki kita akan aman dan nyaman sampai tujuan. Matahari baru menampakkan wajahnya. Orang-orang pun belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah rumah, seorang tua sedang bersiap-siap menuju ke lokasi kerja. Dengan berjalan kaki, orang tersebut melangkah menyusuri jalan yang dilalui menuju tempat kerja jauh dari rumahnya. Di belakang pasar, orang itu menyandarkan tubuhnya dan mulai bekerja. Sepatu-sepatu bekas, jarum, benang, dan perlengkapan lain dikeluarkan. Hingga semua siap, kami hanya mendekati dan menyapanya. Permisi Pak, boleh numpang duduk nggak? Boleh. Iya, dengan Bapak siapa nih? Bapak Saifuddin. Bapak Saifuddin, lagi ngerjain apa Pak? Sepatu. Oh, sepatu. Bapak buka ini ya? Soal sepatu ya, benerin sepatu ya? Iya, Sepatu aja apa sama sendal? sama sandal. Saya geser agak deket sih ya Pak ya. Iya, Ini dari orang ya Pak ya? iya kan. Itu lagi diapain Pak? Ini dijahit bawahnya. Hah? Itu biasanya yang datang ke sini karena apa Pak keluarnya? Orangnya. Heeh. Ya karena Ada yang sobek atau ada yang lepas gitu ya? ya lepas Bapak kerja di sini sudah lama? tidak Berapa tahun Pak? 20 tahun. 20 tahun. Bekerja sebagai sol sepatu ya Pak ya? Bapak rumahnya di mana? Di Kebonsari, Di Kebonsari. Terus kalau ke sini naik apa? jalan kaki. Jalan kaki Bapak. Deket ya jaraknya? Ya kira-kira Setengah kilo ya Pak ya? Ya Bapak abis ini mau kemana nih Pak? mau pulang. Mau pulang, boleh nggak kalau Tia ikut main-main ke rumah Bapak nih? Boleh. Ya udah, mau beres-beres atau gimana? Iya ini. Ya udah Tia tungguin ya Pak ya. Tidak di semua tempat kita menjumpai orang yang mempunyai keahlian reparasi sepatu. Biasanya mereka ada di lokasi tertentu
seperti pasar dan pinggir jalan. Bahkan ada beberapa dari mereka harus berjalan berkeliling. Keberadaan mereka ini bagi kalangan tertentu sangat dibutuhkan, apalagi harga sepatu pada saat ini sudah semakin mahal. Akan lebih baik jika sepatu rusak kita bawa ke tempat reparasi sepatu. Pak Saifuddin, usianya yang sudah tua ini, mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai penjual jasa reparasi sepatu. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak masa muda. Berawal ketika pabrik sepatu tempatnya bekerja mengalami kemunduran. Beberapa usaha pun dicobanya. Seiring waktu, Pak Saifuddin mencoba salah satu keahliannya, yaitu reparasi sepatu yang dipelajari dari orang tuanya. Akhirnya, Pak Saifuddin memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai penjual jasa reparasi sepatu. Bertahun-tahun Pak Saifuddin menggeluti pekerjaan reparasi sepatu dan payung. Hingga saat ini, hasil yang didapat sedikit membantu menghidupi istri dan anak-anaknya. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Beberapa kali Pak Saifuddin berpindah tempat, bukan karena ketidakinginan untuk mempunyai lokasi sendiri, namun karena ketidakmampuan untuk membayar sewa dari tempat yang ada atau telah disediakan. Ibu mau nerusin bungkusnya nggak? Biar Tia bantuin. Tia nyoba mau bungkusin bunga-bunga, boleh nggak? Boleh. Ya, diajarin dulu tapi. Pasar, tempat yang digunakan Pak Saifuddin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi bukan sebuah tempat yang nyaman, juga bukan tempat yang ramai, melainkan sebuah sudut belakang pasar sempit dan kurang bersih. Hanya orang tertentu saja yang mengetahui keberadaan Pak Saifuddin di tempat tersebut. Inilah salah satu penyebab penghasilan yang tidak pasti. Lokasi tidak strategis, juga tidak banyak orang yang menginginkan memperbaiki sepatu rusaknya. Pagi hingga sore hari, Pak Saifuddin terus melakukan pekerjaan reparasi sepatu. Di saat tidak ada pelanggan datang, hanya teman-teman dari lingkungan sekitarlah tempatnya berbicara dan menjadikan hiburan tersendiri. Jika beruntung, Pak Saifuddin mendapat banyak sepatu yang harus dikerjakan dari pelanggan. Pak Saifuddin pun mengerjakan tanpa mengenal istirahat. Jemari Pak Saifuddin masih terlihat lincah dengan benang-benang di sepatu, padahal usianya sudah semakin tua. Semua jenis sepatu rusak dapat diperbaikinya.
waktu kecil mau melanjutnya sekolah, tidak punya biaya. Lalu sama bapak saya disuruh belajar sepatu gitu. Kalau tempatnya dulu berpindah-pindah, karena sekarang menetap di situ, di pasar itu. Kalau rata-rata itu ya 5.000. Soalnya kadang-kadang sama sekali ndak ada orang nyuruh gitu, dikosong. Senangnya itu kalau orang nyuruh kerja lalu diambil sekaligus itu senang. Kadang-kadang ndak langsung diambil, kadang-kadang katanya nanti saya ambil, kadang-kadang sampai seminggu tidak diambil. Susahnya begitu. Jadi waktunya punya penghasilan lalu kosong, tidak punya. Kalau dihitung cukup, tidak cukup. Tidak cukup. Makanya kadang-kadang sampai punya utang gitu. Kadang-kadang dimakan tidak ada kan, kita harus tetap makan, jadi utang. Harapannya hanya mudah-mudahan anak-anak saya ini semua berhasil begitu saja. Kalau saya kira-kira ya hanya sekian gitu. Satu persatu sepatu selesai dikerjakan. Tidak banyak orang yang datang hari ini, hanya meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan kemarin. Pak Saifuddin membereskan peralatan, kemudian memasukkan ke dalam kotak kecil. Kotak tersebut hanya dikunci lalu diletakkan begitu saja di sudut jalan. Melalui jalan setapak, Pak Saifuddin berjalan menuju rumah kecil sederhana tempat melepas lelah. Di rumah kecil ini, seorang ibu menyambut kami, walaupun terlihat sedang bekerja. Ibu Muslihah, istri Pak Saifuddin ini setiap harinya bekerja sebagai penjual bunga. Sudah sejak lama pekerjaan rutinnya dilakukan. Tidak ada kejenuhan dari raut wajahnya. Setiap kali memulai pekerjaan, terlihat semangat muncul, diiringi dengan langkah-langkah pasti dan harapan-harapan agar apa yang dibawanya hari ini akan terjual habis. Walaupun yang dibawanya hanya bunga, namun dari sinilah Bu Muslihah dapat membantu suaminya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Permisi Bu. Iya. Dengan Ibu siapa nih, kenalan dulu? Bu Muslika. Bu Muslika, saya Tia. Ibu istrinya Bapak Saifuddin ya? Iya. Oh, Ibu profesinya penjual bunga? Iya. Oh, di mana Bu? Kalau jual di Pasar Jeru baru. Ini udah pulang ya? Ya udah. Berangkat jam berapa Ibu? Kadang kalau ndak kerinan ya 4:30. Ya jam 5. Nggak mesti. Pagi ya? Iya, pagi. Terus pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 9:30. Kalau sebungkus gini berapa Bu? 1.000 ya 500 kalau beli. Oh. Pasar kecil Mbak. Gitu ya.
Ibu mau nerusin bungkusnya nggak? Biar Tia bantuin. Tia nyoba mau bungkusin bunga-bunga boleh nggak? Boleh. Ya diajarin dulu tapi. Ibu yang sabar ya. Terima kasih Mbak. Kasih Mbak ya. Bu Muslihah terus berusaha berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak banyak yang dihasilkan dari berjualan bunga. Tidak banyak pula pelanggan yang dia miliki. Tidak seperti dulu, di mana seberapa banyak jumlah bunga yang dibawa selalu habis. Kini dengan sisa tenaga, Bu Muslihah selalu berusaha agar harapan-harapannya tidak hilang. Tidak ada keinginan dari Bu Muslihah untuk mengganti pekerjaan sebagai penjual bunga. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjadi penjual bunga inilah Bu Muslihah bisa bertahan, menaruh harapan besar untuk esok hari bersama bunga-bunga. Walaupun sekarang ini banyak penjual bunga, tidak membuat Bu Muslihah merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan sebagai penjual bunga masih akan terus ada. Bu Muslihah tidak merasa tersaingi. Kesabaran dari Bu Muslihah inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Muslihah walaupun dengan hal-hal kecil. Ya kulaan paling ya 15.000. Gak mesti. Kadang kalau sama Bu Menginang apa 20, 25. Nggak habis, sehari nggak habis. Kalau ada di halaman itu ya cari. Kalau nggak ada ya banyak-banyak ya kulaan. Kadang orang beli ya 1.000, ya 500. Pasarnya kecil, pasar jeruk. Kalau orang belanja ya 2.000. Kemis Kliwon Jumat Legi itu yang rame. Kadang 2 taker habis, kadang enggak. Ya dijual lagi kalau enggak rusak. Kalau rusak dibuang. Kulak lagi. Ya rugi. Ya apa ya enggak rugi, tapi cukup apa kulaan tadi. Saya belum dapat laba. Terus besok lagi kadang ya dapat hasil. Nggak mesti bunga itu. Kadang banyak, kadang dikit. Oh ya buat belanja, bantu-bantu bapaknya gitu. Ya seputar di dapur, buat arisan. Buat cukup ya cukup, enggak ya enggak. Ya putar-putar sama bapaknya gitu. Sampai mati. Kepingin terus, enggak kepingin berhenti. Dulu pernah, tuh enggak jual, bangkrut. Sekarang coba lagi. Ya hidup senang, bahagia, gimana?
Hasilnya banyak, hasil tekon di. Tekok kembangnya rame. Ya Ibu, Ibu Bapak, ini ada sedikit bingkisan dari pemirsa Dhamma TV. Semoga bisa bermanfaat buat Ibu sama Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, dan ini juga ada tambahannya yang bisa Ibu terima sama Terima Bapak. kasih. Iya, iya biar bisa ngebantu hari-hari Ibu ya Bu ya. Terima kasih. Iya, kita coba bisa ngasih ini aja ke Ibu lah ya. Alhamdulillah. Iya Ibu, Ibu yang sabar ya. Terima kasih Mbak. Kasih Mbak ya. Ini sedikit, iya. Ya pemirsa, bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin mengirimkan sumbangan, bisa langsung kirimkan saja ke alamat di bawah ini. Seperti inilah keadaan rumah Pak Saifuddin. Rumah kecil yang ditempati juga digunakan untuk usaha membuat warung kecil. Walaupun yang dijual hanya seadanya saja, rumah kecil yang terlihat belum selesai. Lantai yang beralaskan tanah menambah kesederhanaan rumah tersebut. Bagi Pak Saifuddin, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Pak Saifuddin dan Bu Muslihah adalah segelintir kisah dari orang-orang pekerja keras. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya berusaha dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang sedikit. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya pemirsa, ini tadi Bodhicitta kali ini bersama Bapak Saifuddin dan istrinya. Ya, Bapak Saifuddin bekerja sebagai servis sepatu dan istrinya sebagai penjual bunga. Nah, semoga saja liputan kali ini dapat Anda ambil hikmahnya untuk tetap bersemangat dan gigih dalam mengerjakan apapun pekerjaan Anda saat ini. Akhirnya saya Tia beserta kru yang bertugas pada hari ini undur diri dulu dari hadapan Anda dan kita bertemu lagi di Bodhicitta minggu depan. Sampai jumpa.